don't seem to understand. A shame you seemed honest. Sinekologi yaitu ekologi yang mempelajari kelompok organisme yang tergabung dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi di dalam daerah tertentu. Misalnya, struktur dan komposisi spesies tumbuhan di hutan rawa, hutan gambut, dan di hutan payau, dan juga mempelajari pada distribusi binatang liar di hutan alam. Kemudian komponen vegetasi dalam sinekologi. Yang pertama adalah spesies vegetasi. Spesies ini terdiri dari tumbuhan, semak, dan perpohonan yang berada di dalam lingkungan berbeda dari air tawar hingga gurun terluas di dunia. Spesies ini berinteraksi terhadap kondisi abiotik dan biotik tempat mereka hidup, menjadi penting untuk pengolahan dan observasi ekosistem. Yang kedua adalah faktor abiotik. Faktor ini mencakup unsur hara, suhu, air, tanah, sinar matahari, dan interaksi ketinggian antar tanah, vegetasi, dan atmosfer. Contohnya, akar pohon beradaptasi dengan berbagai sumber air tanah di padang rumput dan hujan tropis. Yang ketiga adalah faktor biotik. Faktor ini berinteraksi antara bagian vegetasi dan bioma lainnya. Misalnya, tanaman merambat dapat merusak pohon-pohon tinggi di hutan. Kemudian, interaksi antara vegetasi dengan lingkungan abiotik. Yang pertama adalah air. Pertumbuhan vegetasi sangat dipengaruhi oleh air. Vegetasi yang tumbuh di daerah basah biasanya lebih besar dan lebih hijau, sedangkan tumbuhan di daerah gurun cenderung lebih pendek. Yang kemudian adalah api. Api dapat merusak vegetasi, tetapi juga memainkan peran penting dalam pengaturan persaingan antar spesies. Contohnya, kebakaran dapat membantu menghilangkan spesies invasif dan membuka ruang untuk tumbuhan baru. Interaksi antara vegetasi dengan lingkungan biotik terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, parasitisme. Parasitisme adalah hubungan di mana satu jenis vegetasi merugikan yang lain. Contohnya yaitu tumbuhan yang berbunga parasit yang menyerang tanaman host mereka untuk mendapatkan nutrisi. Yang kedua, mutualisme. Mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan. Contohnya tumbuhan leguminosa yang memiliki hubungan mutualisme dengan bakteri Rhizobium untuk mengambil nitrogen dari udara dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Yang ketiga, simbiosis. Simbiosis yaitu hubungan antara tumbuhan dan hewan yang saling menguntungkan. Contohnya, kolibrin yang makan sari bunga dari tumbuhan dan dalam proses itu memindahkan serbuk sari mereka, membantu dalam penyerbukan tumbuhan. Selanjutnya adalah peranan vegetasi dalam ekosistem, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, menjaga keseimbangan lingkungan. Yang kedua, menjaga kualitas tanah. Yang ketiga, menyediakan bahan bakar dan sumber daya. Pengaruh lingkungan abiotik pada vegetasi. Yang pertama ada unsur hara. Kekurangan nutrisi dapat menghambat pertumbuhan vegetasi, sedangkan kelebihan nutrisi pun dapat membunuh tanaman. Yang kedua, air. Tanaman membutuhkan air untuk bertahan, tetapi terlalu banyak air juga dapat menyebabkan tanaman mati akibat kekurangan oksigen dari tanah. Yang ketiga, cahaya. Tanaman membutuhkan cahaya untuk fotosintesis, tetapi terlalu banyak matahari dapat membakar tanaman atau membuat daun mengering. Pengaruh lingkungan biotik pada vegetasi. Yang pertama, kompetisi antar spesies. Tumbuhan mengeksplorasi sumber daya yang sama dengan hewan lain di lingkungan mereka. Persaingan antar spesies dapat mengurangi persediaan sumber daya yang ada. Yang kedua, polinasi. Banyak spesies tumbuh bergantung pada hewan untuk penyerbukan, sehingga dapat berkembang biak. Hewan seperti kupu-kupu, lebah, dan burung adalah aktivitas polinator yang umum. Yang ketiga, predasi hewan. Tumbuhan adalah sumber makanan bagi banyak spesies hewan, seperti capung yang memakan serangga atau kucing yang memakan tumbuhan sebagai sumber serat.